Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai komponen larutan penyangga, yaitu mengenai larutan penyangga yang bersifat basa. Nah, larutan penyangga yang bersifat basa ini, dia di dalam larutannya akan mengandung basa lemah, kemudian dengan asam konjugasinya. Jadi di dalam larutan penyangganya nanti ada basa lemah ditambah dengan asam konjugasi. Sehingga nanti dia akan menjadi larutan penyangga. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Jadi pembuatannya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mencampurkan antara basa lemah dengan garamnya. Jadi basa lemah ditambah garamnya, maka nanti bisa menjadi larutan penyangga. Sebagai contoh adalah NH3 ditambah NH4Cl ini. Nah, ketika NH3 ini ditambahkan dengan garamnya, yaitu dalam bentuk NH4Cl, maka nanti akan menjadi larutan penyangga. NH3 ini adalah sebagai basa lemah. Kemudian NH4Cl ini adalah garamnya. Ini adalah garam. Maksud dari garamnya adalah garamnya ini dia mengandung komponen dari basa lemah yaitu NH3. Jadi NH3 ini sebagai basa lemahnya. Kemudian di bagian garam NH4Cl ini dapat terionisasi menjadi NH4+ plus Cl-. Nah, NH4+ ini adalah dia sebagai asam konjugasi. Jadi ini adalah asam konjugasi dari NH3. Jadi basa lemah NH3 itu dia memiliki asam konjugasi yaitu NH4+. Jadi NH4+ ini adalah sebagai asam konjugasinya. Asam konjugasi dari apa? Yaitu asam konjugasi dari NH3. Nah, cara kedua adalah dengan cara mencampur basa lemah yang berlebih dengan suatu asam kuat. Jadi, basa lemah ditambah dengan asam kuat. AK ini bukan sebagai asam konjugasi, tetapi sebagai asam kuat. Jadi ini dia asam kuat. Kemudian di sini basa lemah. Ketika ini ditambahkan, maka nanti terjadi suatu reaksi yang menjadikan di dalam komponennya akan mengandung dua komponen utama, yaitu terdapat basa lemah dan asam konjugasinya. Sebagai contoh, di sini ada larutan penyangga, dia terbentuk dari 50 ml NH3 dan 50 ml dari HCl. Kita tulis di sini, berarti di sini nanti ada suatu reaksi yaitu NH3 plus HCl. NH3 ini adalah sebagai basa lemah, kemudian HCl di sini adalah sebagai asam kuat. Nah, ketika direaksikan antara NH3 dengan HCl, maka nanti akan terbentuk yang namanya NH4Cl. Nah, NH4Cl ini adalah sebagai garam, yaitu garam dari basa lemah ini, karena di sini mengandung yaitu asam konjugasi dari NH3 sesuai dengan reaksi yang ada di sini nih. NH4Cl nanti akan terbentuk asam konjugasi dari NH3. Ini adalah secara umum dia dapat digunakan untuk mengetahui dia sebagai larutan penyangga atau tidak. Nah, tetapi dari reaksi ini belum bisa untuk mengetahui secara pasti apakah dia dapat dijadikan sebagai larutan penyangga.
meskipun di sini ada komponen basa lemah dan garamnya. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah dalam reaksi ini NH3 ini dia masih bersisa atau tidak. Kalau seandainya dalam reaksinya basa lemahnya habis, ya berarti tidak dapat dijadikan sebagai larutan penyangga. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah molaritas dan berdasarkan volumenya. Nah, kita buat dulu berapa sih untuk melakukan reaksi, berarti kita rubah dulu di sini yang awalnya molaritas, ini kita rubah menjadi mol. Sehingga NH3-nya, ini jumlah molnya adalah 50 ml, berarti ini adalah volumenya, dikalikan dengan molaritasnya, yaitu 0,2 M. Sehingga di sini akan ketemu nilainya adalah 10 ml. 10 milimol. Jadi kita rubah dulu menjadi mol seperti itu. Untuk menghitung nanti ada reaksi mula-mula, reaksi ketika mula-mula, ketika reaksi, dan ketika sudah bereaksi masih meninggalkan sisa atau tidak. Kalau masih bingung ini tentang volume, ini M ya. Ini adalah mol. Seperti ini. Rumusnya seperti ini. Kalau buat di batch ketiga berarti di sini adalah V, di sini molaritas, dan di atasnya adalah mol. Kemudian kita cari lagi untuk berapa molaritas dari HCl ini. Ingat ya, kalau di sini mililiter, kalau pengen jadi mol berarti mililiter ini dirubah dulu menjadi liter. Karena di sini saya pakainya mililiter, maka di sini langsung saja milimol juga tidak masalah. Nah, lanjutkan. Untuk yang HCl, berarti di sini 50 ml dikalikan dengan 0,1 M. Sehingga ketemunya adalah 5 milimol. Setelah diketahui jumlah molnya, yaitu 10 milimol dan 5 milimol, kita buat reaksinya. Di mana reaksinya adalah NH3 plus H plus. Kemudian nanti di sini akan menjadi NH4 plus. Jadi ketika terjadi reaksi untuk yang asam kuatnya cukup ditulis hanya saja. Jadi Cl-nya ini tidak perlu ditulis. Jadi yang ditulis ketika terjadi reaksi adalah hidrogennya di sini ya, H plusnya. Jadi kalau pada asam kuat berarti H plus, kalau pada basa kuat berarti OH min. Kemudian kita tulis di sini mula-mula. Ketika terjadi reaksi, kemudian seperti ini. Di sini adalah sisa atau boleh dikatakan kadang nulisnya juga bisa setimbang seperti itu. Kita masukkan di sini NH3 adalah totalnya 10 milimol. Saya tidak pakai satuan ya biar muat. Kemudian untuk H plusnya adalah 5 milimol. Di NH4 ini pada saat mula-mula berarti belum terjadi reaksi. Jadi baru mau dicampurkan, belum terjadi reaksi. Sehingga posisi NH4 di sini adalah tidak ada. Bagaimana dengan reaksinya? Jadi untuk reaksi ini yang diambil adalah reaksi yang habis dulu. Jadi mudahnya pada reaksi ini kalau dijabarkan adalah ambil nilai yang ada di atas ini yang terkecil. Ini kuncinya, biar tidak bingung. Jadi yang diambil dari yang terkecil. 10 sama 5 berarti lebih kecil 5, sehingga yang dipakai nanti untuk menjadi reaksi adalah posisi di angka 5 ini. Kita tulis di sini 5. Kemudian NH3-nya di sini berarti 5. Dari mana angka 5 ini? Di sini adalah koefisiennya 1, di sini 1, kemudian di sini juga 1 kan? Nah, ingat dalam koefisien ini untuk menentukan reaksinya juga bisa menggunakan, ingat ya, rumus perbandingan. 1 banding 2 banding 4 misalnya. Kalau di sini adalah 8,
Maka di sini adalah 4/2 kali 8. Sehingga di sini ketemunya adalah 16. Kemudian yang di sini adalah berarti 1/2. Kita pokoknya dipakainya yang ini ya, setengah. 1 itu berasal dari sini. Dikalikan dengan 8 sehingga ketemunya di sini adalah 4. Jadi 4/8/16. Begitu juga dengan yang di sini karena perbandingannya koefisiennya 1 dan yang diambil adalah menggunakan angka 5 ini, 5 yang ada di sini. Maka di sini adalah 1/1 dikalikan dengan 5. Yang NH4 sama berarti 1/1 kalikan dengan 5. Sehingga ketemunya di sini angkanya adalah 5. Reaksi sebelah kiri ini adalah dimen, jadi dikurangi semua. Sedangkan reaksi sebelah kanan ini adalah dijumlahkan seperti ini. Sehingga di sini habis 0, sisanya H plusnya habis. NH3-nya masih tersisa 5 milimol. Kemudian NH4 masih tersisa terbentuk 5 milimol. Nah, karena di sini NH3-nya masih sisa 5 milimol, ingat NH3 ini sebagai basa lemah. Kemudian H plusnya habis, berarti tidak tersisa 0. Dan NH4 ini adalah sebagai asam konjugasi. Karena masih ada basa lemah dan asam konjugasinya yang tersisa setelah terjadi reaksi, maka ini dapat dikatakan sebagai larutan ini dapat dikatakan sebagai larutan penyangga. Yaitu lebih tepatnya adalah larutan penyangga tipe basa. Jadi caranya seperti itu. Jika nanti ketemu soal terkait dengan ada campuran seperti ini, di dalam campurannya ada basa lemah, kemudian ada asam kuat, maka bisa dicari dengan cara seperti ini. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat materi larutan penyangga basa ini. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.